Salam pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sahabat. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Bapa di surga, Allah yang baik, Allah yang penuh kasih. Saat ini Tuhan, kami datang untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Dan kami juga datang untuk memohon kuasa Roh Kudus Tuhan boleh menjadi bahagian kami. Kami memiliki kerinduan yang sama bersama pemirsa dimanapun mereka berada, untuk belajar sebagian dari firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan menolong kami memberikan hikmat dan pengertian dari surga, agar kiranya kami dapat mengerti dan memahami rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Ampuni dosa kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus yang indah, kami memohon dan berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sahabat, Rabu 10 Juli 2024. Judulnya, Rahasia Pelayanan Yesus. Mari kita baca Markus 1 ayat 35 sampai 39. Ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. 36. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Di ayat 37. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Di ayat ke-38, jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Di ayat 39, lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil. Dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Pelajaran penting apakah yang dapat diambil dari apa yang Yesus lakukan di sini? Yesus bangun sebelum matahari terbit dan pergi ke satu lokasi sunyi sepi untuk berdoa. Markus 1 ayat 35 menekankan doa sebagai fokus tindakan Yesus. Semua bentuk verbal lainnya dalam kalimat tersebut berada dalam bentuk ringkasan. Dia bangun, keluar, dan pergi, dan semuanya dalam bentuk aorist dalam bahasa Yunanis, menandakan sampai selesai. Namun, kata kerja berdoa menggunakan bentuk imperfect tense, satu bentuk yang digunakan untuk mengekspresikan khusus di sini. Suatu proses yang sedang berlangsung, dia sedang berdoa, dia terus berdoa. Ayat ini juga menekankan betapa pagi-pagi setelah Yesus pergi keluar, yang menyeratkan bahwa waktu berdoanya saja sangat panjang. Di sepanjang Injil, kita menjumpai Yesus sebagai seorang pendoa. Mari kita lihat buku Matius 14 ayat 23, Markus 6 ayat 46, dan Yohanes 17. Tampaknya ini adalah salah satu rahasia kunci dalam kuasa pelayanan Yesus. Mari kita baca kembali buku Lukas pasal 6 ayat 12. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Apakah yang ayat ini ajarkan mengenai kehidupan doa Yesus? Banyak orang Kristen telah menetapkan waktu untuk berdoa. Praktik ini baik dan benar, tetapi bisa juga menjadi suatu rutinitas, hampir dilakukan secara hafalan. Salah satu cara untuk keluar dari kebiasaan yang sudah ada adalah dengan mengubah waktu berdoa sesekali atau berdoa lebih lama dari biasanya. Maksudnya adalah untuk tidak mengunci diri Anda sendiri ke dalam satu formula yang tidak pernah bisa berubah. Saudaraku yang kasih Yesus, Petrus dan teman-temannya tidak menemani Yesus di tempat doa. Barangkali mereka mengetahui lokasinya karena mereka memang menemukannya. Catatan mereka bahwa setiap orang mencari Yesus yang menyarankan agar dia menindaklanjuti pengalaman menyenangkan pada hari sebelumnya dengan lebih banyak penyembahan dan pengajaran. Anehnya, Yesus keberatan dan menunjuk kepada satu ladang pelayanan yang lain, luas ke lokasi yang lain. Saudaraku yang Yesus, jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang,
Markus 1 ayat 38. Saudaraku yang dikasihi Yesus. Jika Yesus sendiri butuh menghabiskan begitu banyak waktu untuk berdoa, bagaimanakah dengan diri kita sendiri? Dan berapa banyak waktukah yang sebaiknya kita gunakan untuk berdoa? Apakah yang teladan Yesus ini katakan kepada kita? Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang baik. Kami bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan telah menyampaikan pelajaran firman Tuhan yang begitu baik, agar kami boleh menggunakan waktu kami lebih banyak lagi untuk berdoa dan bersekutu kepada Tuhan. Ajari kami Tuhan, tolong kami dan berkati kami. Terpujilah nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.